Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hadirnya saya di sini ingin sedikit menyampaikan tentang ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum itu, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah kita masih diberi kenikmatan hingga hari ini. Tak lupa, salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pasti saudara-saudara sekalian sering mendengar dengan istilah ekonomi. Ya, ekonomi itu ilmu yang penting. Mempelajari tentang keuangan, pertukaran, dan perdagangan. Atau tentang bisnis-bisnis lah ya. Pasti udah nggak asing lagi lah bagi kita. Ilmu ini penting, apalagi bagi saudara-saudara sekalian yang ingin jadi pewaris bisnis. Atau bahkan jadi perintis bisnis. Nah, maka pada pertemuan kali ini, insya Allah saya akan sedikit membahas mengenai ekonomi, ilmu ekonomi yang jarang diketahui oleh banyak orang. Tapi manfaatnya banyak sekali bagi semua orang. Ilmu ekonomi itu adalah ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah. Sebenarnya ekonomi syariah itu berbeda dengan ekonomi konvensional. Nah, pertama kita harus tahu apa aja sih landasan dari ekonomi syariah. Yang pertama, ekonomi syariah itu berlandasan pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi, semua yang ada di ekonomi syariah, mulai dari hukum, peraturan, syarat syah, dan caranya berlandasan pada firman-firman Allah dan juga perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, selain prinsipnya, selain dari landasannya, kita juga harus tahu prinsipnya. Prinsip utamanya yaitu tidak ada kepemilikan yang mutlak atas sesuatu. Jadi, semua yang di dunia ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber daya yang kita gunakan untuk memproduksi, sumber daya yang kita konsumsi adalah milik Allah Sang Maha Pemberi. Selain itu pula, dalam ekonomi syariah diwajibkannya membayar zakat sesuai dengan rukun Islam. Nah, dengan yang membayar zakat, harta itu akan terus berputar, mengalir terus, tidak tertumpuk di satu orang, tidak tersendat di satu titik. Karena kita tahu, Allah itu membenci orang yang menumpuk harta. Maka dari itu diwajibkannya membayar zakat. Selain wajibnya zakat, dalam ekonomi syariah pula, tidak ada perdagangan jual beli barang-barang haram. Mohon maaf, contohnya seperti daging babi dan khamar, minuman keras. Selain itu pula, di ekonomi syariah tidak ada namanya riba. Riba itu mengambil keuntungan sedangkan malah merugikan orang lain. Mengambil keuntungan yang berlebihan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Selain tidak adanya riba, tidak ada juga namanya goror. Goror itu ketidakjelasan. Atau kita beli barang nih, tapi kita nggak tahu barangnya itu apa. Contoh simpelnya kayak yang lagi ramai sekarang tuh ngegaca lah ya. Atau kita beli mystery box, kan kita nggak tahu tuh barang yang kita dapetin apa. Itu namanya goror. Selain itu juga tidak ada namanya maisir. Atau yang sering disebut judi, gambling. Nah, selain kita harus tahu prinsipnya, kita juga harus tahu apa aja sih nilai-nilai dasar pada ekonomi syariah. Yang pertama jelas, kepemilikan segalanya adalah milik Allah. Selain itu pula, di ekonomi syariah ada yang namanya keadilan dalam berusaha. Jadi, di ekonomi syariah itu semua orang tuh punya perannya masing-masing. Ada yang jadi pembeli, ada yang jadi penjual, ada yang jadi pengirim, ada yang jadi pembuat. Semua orang yang memiliki perannya masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi, nggak ada yang kerjanya banyak banget tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Dan juga nggak ada yang kerjanya dikit sampai mereka malah leha-leha. Selain keadilan yang berusaha, ada juga namanya berusaha dalam kebaikan. Jadi, selain berdagang, di ekonomi syariah pula, kita berlomba-lomba menyebarkan kebaikan sebanyak mungkin, saling menguntungkan satu sama lain tanpa adanya merugikan orang lain. Selain itu pula, ada yang namanya pertumbuhan yang seimbang. Jadi di ekonomi syariah itu, nggak ada yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu malah terjadi kesenjangan sosial nantinya. Nah, selain itu juga, emang apa sih sebenarnya tujuan dari ekonomi syariah? Apakah sama kayak ekonomi konvensional? Jelas beda. Mungkin yang samanya kita meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, kalau itu di ekonomi konvensional. Nah, kalau di ekonomi syariah, kita meraup keuntungan secukupnya dengan cara yang halal. Begitu. Karena di ekonomi syariah, ada yang namanya keadilan merata. Jadi, semua orang di ekonomi syariah mendapatkan haknya masing-masing, mendapatkan haknya yang sesuai. Pembeli mendapat haknya, penjual pula mendapat haknya. Jadi, nggak ada tuh di ekonomi syariah itu yang seperti tadi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Semua orang mendapatkan keadilan yang sesuai dengan
diri mereka masing-masing. Nah, alhamdulillahnya, ekonomi syariah itu udah banyak dikenal orang. Dan sudah banyak contoh kegiatannya. Salah satu contohnya itu ada perbankan, pegadaian, asuransi, koperasi, dan tabungan syariah. Intinya ada syariah-syariahnya deh. Tapi, kita harus ingat nih, jangan mentang-mentang ada nama syariahnya, kita langsung ikut aktivitas itu. Karena mohon maaf, ada banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan nama untuk memperbanyak harta. Maka dari itu, saudara-saudara muslim sekalian, kita harus tilik-menilik dan mempelajari lebih jauh mengenai ekonomi syariah. Jadi begitu, teman-teman sekalian. Nah, ekonomi syariah itu ada banyak produk-produknya. Salah satu contohnya busana muslim. Busana muslim, pakaian muslim yang tidak menampilkan aurat dan tidak menunjukkan aurat serta menutup aurat. Itu termasuk dari ekonomi syariah. Wah, waktu sudah habis nih. Kita lanjut lagi nanti. Mohon maaf atas semua kekurangan dalam diri ini, karena kekurangan hanya datang dari diri saya pribadi, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Penyintai. Saya Muhammad Zaki Hadar Bahri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.